Jadi ada 4 akun temporary yang harus di closing. Apa saja sebutkan? Salah satunya revenue ya yang ada di sini. Revenue, oh ya kalau ditanya closing sama. Ini closingnya bulanan, kita akhir bulan Julinya 31 Juli. Apa jurnal closingnya? Untuk revenue, Chris. Service revenue itu debit atau kredit? Service revenue-nya debit. Kalau di closing, revenue yang awalnya itu kredit, kita pindah di sebelah debit. Terhadap, apa tadi akunnya namanya? Income? Income summary. Ya, ikhtisar laba rugi atau income summary. Bagus. 1, sudah selesai. Revenue, pre-sale, bagus. Jurnal penyesuaian, jurnal penutup itu nggak urut, tapi yang penting komplit gitu loh. Apalagi? Silakan. Interest expense, surplus expense, non-time expense. Silent. Iya. Debit atau kredit? Di jurnal penutupnya? Kredit, ma'am. Betul. Expense itu debit. Tapi kita mau nolkan. Jadi waktu kita closing pindah di kredit. Tinggal dijumlah aja berapa totalnya. Gampang loh itu angkanya. Berapa totalnya? 1.400. Ya, diberi nama apa debitnya? Income summary. Oke, bagus. Kemudian pre-sale dan Cailin, tolong dilanjutkan. Berikutnya yang harus kalian tutup yaitu income summary sendiri. Nah, income summary, posisi kita berada di mana? Kita cari dulu. Ayo bareng-bareng, Pris, Cailin, sama teman-teman A1 semuanya. Income summary kita dari 2 jurnal di atas. Yang pertama berapa? 4.700. Kredit. Yang kedua, 6.400 debit. Sekarang berarti posisinya dia di mana? Yang lebih besar kurangi lebih kecil kan? Berarti posisi dia di debit. Nah, debitnya income summary 1.700 itu harus dienolkan juga. Berarti gimana? Kredit. Income summary-nya harus dikredit 1.700 supaya jadi 0. Lawannya namanya owners capital. Kalau ada nama ownersnya, misalnya ini Chilins Capital, kemudian Priscils Capital, gitu silakan diikuti aja di soalnya. Ini kebetulan saya nggak ada nama ownernya, jadi ya owners capital. Lanjut. Satu yang kalian tutup terakhir teman-teman adalah drawing. Drawing itu posisi normalnya selalu berada di sebelah debit. Kita mau nolkan. Berarti debitnya itu dipindah di kredit. Lawan debitnya capital. Capital to drawing seperti ini. Nah, selesai. Ada 4 jurnal penyesuaian. Terus, kalau kalian tanya saldo akhirnya, akun-akun itu gimana sih gitu ya? Kalau akun-akun yang melalui jurnal penyesuaian, lihat di sini. Ini namanya post-closing trial balance. Neraca saldo setelah dibuat jurnal penutupan. Kalau akun-akun yang 4 tadi, ya tentu saja tidak boleh muncul di sini. Muncul pun kalian tulis 0. Revenue, semua expense, income summary, owner's drawing, itu 0 semua. Karena tujuan proses closing untuk mengenalkan saldo-saldo mereka. Nah, kalau teman-teman amati lagi, dari jurnal closing ya, revenue kan bakalan 0, income summary juga 0, expense 0, drawing 0. Yang nggak 0 itu cuma owner's capital. Jadi, owner's capital itu adalah bagian dari equity, asset liability equity itu permanent account. Jadi tidak melalui jurnal closing, saldonya selalu permanen ada terus dilanjutkan dari bulan ke bulan, tahun ke tahun perusahaan. Jadi bayangin ya, aset, liability, equity itu nggak boleh mulai dari nol ya teman-teman. Misalnya kita Februari punya cash di bank berapa juta. Masa kita buka bulan Maret tabungan kita start nol lagi kan nggak mungkin. Jadi akun-akun bagian dari aset, semua hutang, liability, modal kita ya nggak mungkin selalu mulai dari nol begitu periode yang baru. Makanya aset liability equity namanya permanent account tidak di closing. Nah, owner's capital itu bagian dari equity. Ada dipakai di beberapa jurnal closing,
Tapi dia sendiri nggak ditutup loh. Dia sendiri nggak dinolkan saldonya. Tapi saldonya owner's capital berubah. Kalian simak ya. Owner's capital itu kalau di sini 10.000 loh. Lihat ini 10.000. Tapi bisa berubah loh. Di sini jadi 12.360. Ini yang tadi saya bilang. Di akhir akan saya tambahkan rumusnya yang sebenarnya tadi ada di laporan perubahan modal atau disebut dengan owner's equity statement. Tadi sebenarnya sudah disebutkan di depan. Masih hafalkah teman-teman? Pengantar akuntansi A1. Owner's capital awal, apa saja yang bisa nambah, kemudian apa yang bisa ngurang, supaya jadi modal akhir tadi. Nah, itu rumusnya kepake lagi di sini. Masih ingatkah kalian? Dalam laporan perubahan modal tadi, apa sih rumusnya? Yang bisa menambah modalnya sebuah perusahaan. Kalau ada investasi dari pemilik, kalau perusahaannya mengalami income, sama berkurang kalau diambil untuk private, kepentingan pribadi. Teman-teman terapkan rumus ini untuk mencari saldo akhir dari soal kita di sebelah ini. Owner's capital awalnya, bawaan dari soal itu 10.000. Investment tidak diketahui data ceritanya. Net income-nya berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Secara mudah, net income itu memang sih harus dari laporan perubahan modal. Laporan laba rugi. Tapi paling gampang kan isinya cuma revenue dikurangi dengan expense. Supaya ketemu laba atau rugi. Ada yang bisa jawab? Net income-nya berapa? Silakan. Kalau kalian kumpulkan, revenue-nya hanya satu, yaitu service revenue 4.700. Expense-nya ada 3 macam. Kalau dikumpulkan 6.400. Perusahaan ini kebetulan banyakkan expense-nya daripada revenue. Berarti perusahaan ini mengalami kerugian yang disebut dengan net loss. Jadi rugi 1.700. Kalau untung nambah, ya rumusnya itu kalau untung nambah modal. Kalau rugi itu ngurangi modal ya. Jadi minus 1.700. Drawing tadi dikasih tahu di soal ada 1.000. Nah, owner's capital akhirnya adalah 7.300. Itu bagaimana teman-teman menghitung owner's capital saldo akhir. Itu sangat berguna ketika teman-teman membuat post-closing trial balance. Lihat ya, semua aset, mulai dari cash, equipment, terus lompat ke accumulated depreciation, itu kan semua aset. Aset itu saldonya teman-teman tinggal copy paste dari adjusted trial balance. Karena journal closing tidak pengaruh ke akun-akun aset tersebut sehingga nggak ada perubahan. Lalu liability juga demikian. Liability itu mulai dari notes payable, account payable, and service revenue, sama payable yang di bawahnya. Kalian tinggal copy paste aja yang ada di adjusted trial balance. Jurnalnya closing itu tidak berpengaruh terhadap akun liability. Jadi tips cepat untuk membuat post closing trial balance, semua saldo aset, semua saldo liability, ambilkan dari adjusted trial balance. Owner's capital-nya aja yang gunakan rumus owner's capital awal, tambah investment, tambah net income, atau kurangi net loss, kurangi drawing. Selesai. Kalian akan mendapatkan debit dan kreditnya balance.